Waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah lanjutan pengajian kita mengkaji matan Lubul Usul Fiqh Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di pertemuan terakhir kita sudah sebutkan ragam contoh majaz mursal. Bagaimana sudah disinggung yang namanya majaz ada dua model dalam pelajaran balaghah dasar. Majaz apa aja? Yang pertama majaz mursal, yang kedua majaz akli. Oke. Tapi di pembahasan malam ini kita akan kenal dengan ragam majaz lebih daripada dua ini. Tapi pertemuan lalu kita sudah bahas majaz mursal dengan berapa alaqah teman sebelumnya disebutkan 15. 15 ya, biar enak angkanya di sini. Dan saya pikir walaupun pertemuan terakhir ya gak maksimal sebetulnya menurut saya, di luar dugaan ya tempat lokasi saya tuh seperti yang diharapkan. Tapi mungkin tidak perlu diulang, nanti siapa yang butuh kira-kira contohnya bisa didengarkan lagi pelan-pelan, atau mungkin nanti bisa jadi silakan tanya di grup, nanti saya sebutkan secara tertulis contoh yang sudah kita sebutkan. Karena kita lanjut dulu, kita lanjut saja ke perkataan Syekhul Islam berikutnya, wal asahhu annahu yakunu fil isnadi. Dan menurut pendapat yang lebih benar, ada khilaf soal ini. Majaz annahu ay annal majaza. Majaz secara umum tapi bukan majaz yang mursal barusan. Majaz secara umum. Jadi nggak harus majaz. Demikian kata Syekhul Islam dalam Ghayatul Usul. Yakunu fil isnadi, bisa juga terjadi dalam isnad. Majaz dalam isnad ini disebut majaz akli. Yaitu menyandarkan satu perbuatan misalnya bukan kepada yang benar-benar berbuat. Contoh yang populer adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan. Apa arti zadathum imanan? Apa arti zadathum imanan? Apa artinya? Terjemahnya apa? Yang mau jawab? Apa arti terjemahan dari zadathum imanan? Seleksi coba. Bisa ngomong nggak? Apa semua lagi? Ya, Sat. Ya. Gimana nih, Sat? Apa arti zadathum imanan? Nih, Bertambahnya keimanan, Sat. terjemah yang enak, jangan. Terjemahkan zadathum imanan. Gimana terjemahannya? Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah. Oke. Jadi Satriksi menerjemahkannya keimanan mereka bertambah. Pertanyaan saya, emang begitu teks lihatnya? Emang teks ayat itu begitu? Keimanan mereka bertambah. Zadathum imanan. Nggak begitu bentuknya. Terjemah letterleknya nggak begitu. Terjemah apa adanya itu nggak begitu. Terjemah apa adanya apa kira-kira Satriksi? Yang kalau iman mereka bertambah berarti harusnya gini kata-katanya. Zada imanuhum, ya nggak? Oh ya, Sat. Nah, Bertambahnya bacaan itu itu lihat. misalnya. Atau zadu imanan, ya. Izdadu imanan misalnya. Bertambah mereka keimanannya. Izdadu imanan. Oke, tamyiz.
Tapi nggak begini dan nggak begini. Tapi zadat seimanan. Coba terjemah kakunya gimana? Ayat Maka, menambahkan keimanan pada mereka. betul sekali. Ya, saya betul yang jawab. Oke. Saya yang jawab Iya, barusan. Ustaz. Ustaz Abu Tahya, Dan Ustaz Wajid, Ustaz Dani. Oke. Betul sekali. Jadi ayat tersebut, ayat-ayat Allah tadi menambahkan buat mereka, menambahi mereka apa? Keimanan. Zadat ayat zadathum ayatuhu imanan. Karena domir mustatir jawazan di zadathum itu kembali ke iya ya, kembali ke ayat. Pertanyaan saya, setelah kita ngerti buat terjemah aslinya adalah ayat-ayat Allah tersebut menambah bagi mereka keimanan. Pertanyaan saya, apa memang beneran secara hakikoh yang nambahin iman mereka itu adalah ayat-ayat Allah? Nah, Tidak. Tidak. enggak. iya fidlullah, Ustaz. Yang nambahin iman mereka siapa? Allah. Allah, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Betul. Jadi hakikatnya begini, zadahumullahu imanan bi ayatihi. Nah, gitu misalnya. Ya enggak? Jadi kalau hakikat adalah zadahumullahu biha imanan. Ya enggak? Iya dong. Gimana? Yes, Ustaz. Iya lah. Wa idza tuliyat alaihim. Kalau bukan di Quran ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahumullahu biha imanan. Oh, enggak usah pakai lafzul karena udah ada hak di sini. Zadahum biha imanan. Lafzalnya boleh kita hilangin misalnya karena sudah ada hak di sini. Ini zadahum biha imanan. Tapi enggak, Allah nggak bilang gitu. Allah bilang zadathum iman. Yang nambahin keimanan tuh secara teks ayatnya adalah ayat-ayat itu sendiri. Loh, berarti di sini ada penisbatan, penyandaran fiil yaitu ziyadah, zada bukan kepada pelakunya secara hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi disandarkan kepada sebab. Dalam hal ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu. Terpahami ya? Terpahami sisi majaznya di mana? Jadi majaznya ada pada isnad. Istilah penyandaran isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu haqiqatan. Menyandarkan fi'il sering terjadi pada fi'il bukan kepada yang beneran. Contoh lain, Fir'aun bilang ke Haman, ya Haman benili somha. Wahai Haman, benar-benar benar tulisannya begini ya. Gimana? Coba lihat di Quran gimana tulisannya. Ya Haman. Ini ilmu susah buat saya, ilmu rasam. Teorinya ngerti, prakteknya sering lupa. Ya Haman mungkin begini. Nanti coba dilihat di Quran. Biar nggak salah. Saya lihat. Karena ya pendapat mainstream ulama adalah wajib nulis ayat Quran dengan apa? Dengan Rasulullah. Ya betul. Alhamdulillah benar. Ya Hamanu benili sorha. Wahai Haman, bangunkan untukku sorha. Bangunan tinggi. Misalnya obelisk. Contoh. Atau piramid. Pertanyaan saya. Fir'aun nyuruh Haman yang bangun. Haman bangunkan. Pertanyaan saya. Oh, dijawab. Nanti beneran nggak Haman yang ngebangun? Secara hakiki. Bukan, Ustaz. Bukan. Kamu bukan. Ya, dia bakal merintah anak buahnya. Toplang, Ustaz. Karena nanti bukan Haman yang ngangkat batu. Bukan Haman yang ngetuk. Haman nanti cuma nyuruh. Kalau ngebangun, bana fulanun sorhan misalnya. Kalau hakiki itu mestinya dia tuh ngapain? Dia ngangkat batu gitu ya dia.
Tapi nggak gitu. Di sini Haman membangun bana penyandaran fil ibni pada Haman tidak hakiki terima jazi. Dan kita sering nggak dalam bahasa Indonesia begitu juga? Sering nggak? Sering nggak kita menggunakan kata kerja, tapi kita sandarkan pekerjaan tersebut bukan kepada yang melakukannya secara hakiki, secara lugas, tapi kepada yang melakukannya secara kiasat, secara tidak langsung. Sering nggak? Anda nggak dalam Sering, Indonesia Ustaz. kayak gitu? Ada Oh ya, Ustaz sering. misalnya, Pak Wali Kota, hari ini tadi saya sore datengin peresmiannya. Wali Kota Depok, karena diundang ya, diundang untuk datang, diundang organisasi saya diundang. Saya datang sebagai perwakilan. Diundang untuk menghadiri peresmian Depok Open Space. Kalau teman-teman tahu di Jalan Margonat ada Depok Open Space baru resmi tadi sore. Nah, nggak saja kan kita bilang Wali Kota Depok membangun Depok Open Space. Kata-kata Wali Kota Depok membangun Depok Open Space. Oh benar hakiki. Kiai Idris, ya, Kiai Haji Dr. Idris Abdul Somad yang lulusan S3 Arab Saudi tersebut, ya, lulusan Riyadh. Itu beneran beliau yang ngangkut batu, ya, pasang bangku. Enggak. Tadi kita bilang begitu. Nah, berarti menyandarkan bukan kepada yang benar melakukan. Oke. Nah, itu majaz dalam isnad. Yang benar ada. Yang benar ada. Majaz, al-majazul akli itu ada. Dan sebagian, tapi dikatakan al-asah, yang lebih benar. Karena al-asah. Karena makanya bukan ittifaq. Balagiyin, Bang. Malah tokoh besar dalam ilmu balaghah. Namanya Imam Sakaki. Pernah dengar nggak Imam As-Sakaki? Pernah dengar nggak? Dalam ilmu balaghah, pernah dengar nggak tokoh namanya As-Sakaki? Yusuf As-Sakaki. Pernah dengar? Dalam ilmu balaghah. Wah, ini kalau belajar balaghah benar-benar mesti kenal sosok ini dong. Apa kitab yang ditulis oleh As-Sakaki? Oke, Miftahul Ulum. Kitabnya judulnya Miftahul Ulum. Sama-sama, Bu. Bagi yang belum tahu, ya jadi pengetahuan. As-Sakaki ini ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Maturidiyah. Tidak beliau Maturidiyah. Ahlu sunnah juga. Jadi tokoh-tokoh besar balaghah itu ahlu sunnah wal jamaah. Dan bahkan juga banyak juga tokoh besar balaghah dari kalangan Salafiyah juga banyak. Ahlu sunnah wal jamaah ini kan dari kalangan Asy'ariyah ada, ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Asy'ariyah, ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Maturidiyah ada juga. Nah, As-Sakaki punya buku Miftahul Ulum. Bagian ketiga dari Miftahul Ulum tentang balaghah diringkaslah oleh Al-Khatib Al-Qazwini. Salah satu guru ilmu balaghahnya Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah. Al-Qazwini yang nampak adalah beliau setidaknya Al-Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya, nampaknya demikian dalam pembacaan saya terhadap tulisan-tulisan beliau. Poinnya adalah bahwa Imam Al-Qazwini itu mendebat As-Sakaki dalam isnad majaz itu. As-Sakaki nggak ada, majaz dalam isnad itu nggak ada. Artinya ayat tadi itu sebenarnya nggak perlu difahami itu majaz ayat dinisbatkan, nggak perlu gitu. Tapi yang benar, Allah pendapat mayoritas balagiyin bahwa ada namanya majaz itu menyandarkan kata kerja isnadnya kan konsep dalam ilmu ma'ani ada konsep isnad. Kalau ja'a Zaidun, mana musnad? Mana musnad ilaih? Ja'a Zaidun, mana yang musnad? Jaas. Mana, mana musnad? Zaidun. Ja'a, ja'a. Jaas. Ya. Mana musnad ilaih? Yang gampang. Zaidun. Zaidun. Nggak boleh lupa ya kayak gini. Kalau saya bilang, Zaidun, Ja'in. Zaid orang datang. Atau Kodim lah. Sebentar, biar agak enak dikit. Kodim aja. Kodim Zaidun. Di sini Zaidun Kodim. Kalau Zaidun Kodim, mana musnadnya? Qadim. Kodim. Mana musnad ilaih?
Zaid. Zaid. Oke, nah, berarti kan dalam fi'il ada isnad ya, disandarkan pada Zaid. Nah, tapi kalau bukan Zaid yang benar-benar qadimah, berarti terjadi majaz dalam isnad. Bisa dipahami ya? Itu muncul istilah majaz dalam isnad itu dari situ. Dia memusnadkan, mengisnad fi'il qadimah, kudum, bukan kepada pelaku sebenarnya. Kalau ini kan beneran Zaid yang datang. Wal mustaq, begitu juga terjadi majaz dalam mustaq. Majaz dalam mustaq sudah kita singgung sebenarnya. Isyarat, secara isyarat waktu pembahasan tentang muta'alliq li muta'allaq, yaitu ini pelajaran apa istiwak juga nih, mustaq. Jadi kan kata kerja itu saling berhubungan, bersumber dari satu sama yang lain. Nah, bisa saja satu kata kerja bentuknya fa'il, wazannya fa'il. Ini mirip mirip aja dengan konsep ini, tapi nggak sama persis. Nah, kalau ini kemarin masdar maknanya maf'ul atau maf'ul maknanya masdar atau sejenis. Kalau ini misalnya isim fa'il maknanya isim maf'ul atau isim maf'ul maknanya isim fa'il. Misalnya kita bilang di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra Allah bilang gimana? Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Ah, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Apa lanjutannya? Hijaban, hijaban masturo. Hijaban masturo. Ya enggak? Benar enggak ayatnya? Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Benar ya ayat gitu ya? Oke. Pertanyaan, kata-kata mastur di sini apa benar artinya mastur? Coba terjemahin. Kalau engkau baca Quran, maka kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman pada akhirat tersebut sebuah penghalang. Yang penghalang tersebut menutupi apa tertutupi penghalangnya? Menutupi. Menutupi. Berarti kalau menutupi bahasa Arabnya bahasa Arab normalnya apa? Dalam di luar Satir. Quran. Satiron. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban satiron. Gitu. Kalau di Quran apa? Hijaban masturo. Maka para balaghiyin mengkelompokkan ini majas Ustaz. satir majas akli juga. Majas akli juga. Sa mas sa masturo maknanya satiro. Istilah lebih akuratnya majas akli jenis yang mushtaq. Satiro masturo maknanya satiro. Ngerti nggak? Bisa dipahami bagian ini. Kalau ada yang belum paham nggak masalah. Jangan sampai nggak ngerti. Saya ulang lagi. Jadi Allah bilang, "Wa idza qara'tal Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Kalau engkau baca Quran, wahai Nabi, kami jadikan antara engkau dan antara orang yang tak beriman pada akhirat sebuah hijab yang menutupi. Nah, kan hijab menutupi. Menutupi bahasa Arabnya satiron, bukannya hijaban mastur. Kalau masturan hijab yang tutupi. Berarti masturon di sini makna hakikinya adalah hijaban satiran, bukan hijaban mastur. Walaupun tentu kita bisa kulik ya, cari apa hikmahnya Allah kok Allah malah menyebut satiron dengan masturon. Anak kita bisa carilah. Misalnya hikmahnya kita bilang untuk menunjukkan betapa tertutupnya hijab tersebut sampai-sampai bukan cuma satir tapi juga mastur malah. Hijabnya aja mastur. Ya apalagi yang dihijabin al-mahjubnya lebih-lebih mastur lagi.
Karena hijab yang tugasnya satir aja di sini mastur. Nah, itu urusan lain. Tapi mastur di sini majaz. Hakikinya adalah satiron. Berarti maf'ul tapi maksudnya adalah isi maf'ul tapi maksudnya Fa'il. isim fa'il. Wow. Si fa'il. Contoh sebaliknya. Saya izin menghapus ya. Contoh sebaliknya dari mustaq. Kalau tadi kan hijaban masturon. Hai satiron. Sekarang kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa artinya? Maka dia berada dalam 'ishatin. Apa isyaratnya? Kehidupan radiyah. Yang kehidupan yang Diridhoi. Ridhoi. diridhoi. Diridhoi bahasa Arabnya apa? Fardhu. Satu. Mardu. Mardiyah. Kehidupan yang diridhoi mardiyah. Tapi ayatnya apa? Bahwa fi 'ishatir Oh, radiyah. Kehidupan yang ridho. Loh, kehidupan yang ridho. Memang disebutkan ridho bukan kepada yang sebenarnya ridho. Ya, ridho kan orangnya. Kehidupannya diridhoi. Ya, ridho si huwanya ini. Orangnya ridho. Dengan kehidupan tersebut. Kehidupannya mardiyah. Tapi Allah bilang. Bahwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang ridho. Berarti radiyah di sini majaz. Hakikinya adalah mardu ya. mardiyah. Berarti isim fa'il maknanya Maf'ul. isim maf'ul. Itu mustaq. Majaz dalam mustaq. Jadi mati. Ya. Contoh lain. Nah, kita lanjut. Wal harf. Majaz dalam harf. Majaz dalam harf. Yani ketika satu huruf digunakan tidak dalam makna hakikinya. Contoh. Misalnya Firaun mengancam para penyihir, mantan penyihir yang baru beriman akan disalibkan gitu ya. Wala usollibannakum wala usollibannakum apa ayatnya di surat Toha? Aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli di batang pohon korma. Ini bakal disalib di batang pohon korma. Gini misal. Pertanyaan saya, kata fi makna hakikinya apa? Terjemah Dalam ya. Indonesianya deh. Di dalam kan? Di dalamnya nggak? Iya. Berarti kalau disalib di dalam batang korma berarti gimana? Bukan begini tapi Masukin ke dalam. Masuk. masukin di dalam pohon korma di orangnya di dalam tuh. Ini pohon korma tuh. Dibolongin dulu pohon kormanya. Batangnya dibolongin. Baru orang masukin ke dalam. Itu ya. Masukin dalam. Apa begitu? Apa begitu Enggak. disalibnya? Masukin dalam batang pohon kurma. Jadi kayak pocong gitu. Atau kayak Nabi Zakaria yang masuk dalam pohon. Alaihissalam. Enggak ya. Tapi maknanya di atas pohon kurma. Berarti fi di sini maknanya apa? Ada. Ala. Wala usallibannakum fi judhu'in nakh. Aku akan salib kalian di atas pohon kurma. Tapi bahasanya fi judhu. Penggunaan kata fi Anda bisa kaji tadabbur berikutnya ya. Itu kalau memilih kata fi padahal bisa aja pakai ala selain majas dan majas itu memang untuk nuktah ya untuk sebuah hikmah.
Kenapa Allah berpaling dari hakikat ke majaz itu ada hikmah. Itu indahnya majaz di situ. Karena ingin menunjukkan betapa keras hukuman si Fir'aun nih. Ancamnya dahsyat, hiperbolik. Jadi salib di dalam pohon kurma. Alih-alih cuma di atas pohon kurma. Itu ya. Wallahu a'lam. Ya banyak lah beberapa contoh lagi. Huruf misalnya fahal tarolah min baqiyah. Fahal tarolah. Hal, hal di sini harf untuk nanya. Tapi digunakan di sini untuk menafikan. Fahal tarolahum min baqiyah. Berarti hal harful istifham di sini untuk menafikan. Jadi fama untuk jadi harf nafi. Itu majaz dalam harf. Dan di Quran lumayan banyak contoh majaz harf dan para penafsir punya perhatian khusus soal itu apa? Ini tidak kata sepakat ya, makanya al-asaf. Kalau kata pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali, itu beliau bilang dalam kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir, ini enggak majaz sebenarnya. Ya memang beliau mengingkari majaz juga sih. Ini memang huruf-huruf tersebut bisa digunakan saling bersubstitusi, saling berganti-ganti. Tapi pendapat mainstream ulama, mayoritas ulama dan itu yang benar, lebih benar insya Allah. Bahkan menurut usul fikih Hanbali pun lebih benar. Nggak cuma usul fikih mazhab Syafi'i. Dalam kitab At-Tahbir, kitab At-Tahbir nih, Al-Mardawi juga menguatkan pendapat sama seperti halnya Syekhul Islam Zakrul Ansor. Ada majaz dalam Al-Quran, majaz dalam isnad, majaz dalam musnad, majaz dalam harf juga. Nggak bisa harf di Quran maknanya tidak seperti makna hakiki. Lal alam, tapi yang lebih benar adalah tidak ada majaz dalam alam, dalam nama. Nggak bisa nama tuh jika digunakan dalam hakiki. Alasannya karena nama tuh apa ya? Iya kemungkinannya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama dia murtajal. Mau murtajal namanya nama aja gitu, nggak ada kenapanya, nggak ada asal kata dia. Nama-nama aja. Ya udah. Kalau nama murtajal berarti nggak ada hubungan dengan makna asal, makna sekunderi, makna primer, makna sekunder nggak ada. Berarti selesai nggak ada majas di situ. Namain orang dengan Frankie, kenapa nama Frankie? Ya, mau namain aja Frankie. Nggak ada majas, namain orang Zaid, ya Zaid aja. Ya, ya nggak ada hubungan. Ya udah. Mungkin yang kedua namanya digunakan dia manqul lah. Nama bisa murtajal bisa manqul. Tapi tanpa ada munasabah, manqul tanpa munasabah, tanpa ada hubungan. Dan nama orang kita sebut Hasan. Kenapa disebut Hasan? Ya dari kata bagus ya Hasan. Kenapa anak kan disebut Hasan? Apa dia bagus? Ya enggak juga sih. Ya namain aja mang. Maka karena dia mau namain tanpa ada hubungan, berarti kita nggak pusingin makna primer, makna sekunder, makna pertama diletakkan di wabel dan makna kedua digunakan dalam istimal. Nggak ada hubungan yang begitu berarti otomatis nggak ada majas. Dan kemungkinan ketiga, dia manqul ada munasabah. Jadi anak dinamain Mubarak, mungkin Mubarak sebagai nama sebut Hasan lah. Kenapa dia Hasan? Anda namanya Hasan. Oh, saya berharap dia jadi anak yang baik. Oh, ada munasabah. Pertanyaan saya. Kalau dia anak ini tumbuh menjadi anak yang nggak baik, namanya masih Hasan nggak? Masih. Masih Hasan. Masih. Dia nggak Hasan, dia Kobi. Tapi namanya masih Hasan. Namanya. Berarti lagi-lagi tetap namanya Hasan, sah disebut Hasan meskipun sudah nggak Hasan secara munasabah. Berarti udah keluar dari pembahasan hakiko dan majaz yang memperhatikan makna. Harusnya kalau dia terus-terusan hakiko, ya di awal dia hakiko, berikutnya sekarang jadi majaz. Tapi nggak begitu. Dua-duanya hakiko. Apakah kalau dia udah nggak Hasan, kita bilang namanya
bukan lagi hasan secara hakikoh. Begitu nggak? Hasan nih, ada anak. Orang tua menamainya Hasan supaya dia jadi anak yang baik. Awalnya dia baik. Terus udah gede jadi anak buruk. Pertanyaan saya. Namanya saat kecil, waktu masih baik. Namanya Hasan nggak secara hakikoh? Nah, ya Ustaz. Secara hakikoh. Nah. Iya. Terus udah gede, udah jadi anak bandel. Namanya masih Hasan nggak secara hakikoh? Iya Ustaz. Masih. 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 Secara hakikoh. Nggak perlu jadi majas. Nggak gitu kan? Nama loh, kita bicara nama, alam. Karena itu berarti nama itu nggak ada majas-majas. Benar-benar lebih kuat. Mau dalam tiga kemungkinan ini, mau murtajal, mau manqul, baik ada munasabat atau nggak ada. Nama nggak ada majas. Wa anau yustaratu sam'un fi nafsihi. Dan disyaratkan sama sama'i dalam jenis majaznya. Ini boleh nggak kita bikin majaz sendiri kita? Boleh nggak? Ya, para ulama membahas ini. Misalnya Allah bilang, was'alil qaryah. Nanya apa? Boleh. Ya, ini maknanya halal qaryah. Ya, halal qaryah. Boleh nggak kita bilang, uktulul qaryah. Bunuhlah qaryah. Maksudnya Tidak. uktul halal qaryah. Enggak, kenapa? Simai. Karena sama'i. Yang lebih fasih bacanya sama'i. Ini sama'i. Ini sama'i dalam nau'nya saja. Dalam jenisnya saja. Nggak harus. Benar-benar harus dia, misalnya orang Arab membahas, menggunakan kata asad untuk budi ya. Wah itu asadan. Yaktubu fawqal mimbar untuk budi. Terus kita nggak boleh gunakan untuk andi. Ketika dia berani juga. Nggak gitu. Itu ekstrim. Itu nggak harus begitu. Sama cukup sama dalam nau. Nggak harus sama dalam ashkhos. Cukup. Nah, untuk ngerti istilah nau, afrod, ashkhos ya. Itu ada di pelajaran ilmu apa? Istilah nau, Mantik. afrod, jins, ilmu mantik. Itulah kenapa ya para ulama kita nasihatin gini. Ilmu itu kan saling terkait satu sama lain. Terlebih lagi ilmu sulfur dengan mantik. Nggak mau. Bahkan sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah aja. Nulis buku Al-Musawwadah dibangun di atas gaya-gaya mana tuh kok. Gaya-gaya plus juga gaya-gaya mutakalimin di waktu yang sama. Dengan istilah-istilah mana tuh istilah-istilah mutakalimin. Saya mau balik lagi bilang, ilmu kan saling berkait. Maka kalau kita naik level di satu ilmu, satu umpama naik level di ilmu balak di ilmu sulfur. Maka ilmu yang terkait usul fiqh, usahakan kita naikin levelnya juga. Kalau naik level usul fiqh dari warakat ke lubul usul. Maka berarti ilmu terkait misalnya apa? Misalnya, barusan kita bahas majaz. Majaz ini ilmu apa nih? Balaghah, Ustaz. Ilmu balaghah. Tepatnya di mana? Tepatnya di ilmu balaghah yang sebelah mana? Ini ilmu balaghah ada tiga. Ma'ani, bayan, badiah. Yang mana? Majaz di ilmu mana? Ma'ani, Ustaz. Enggak, di bayan. Betul bahwa dalam pembahasan isnad, betul majaz akli ini di ma'ani. Betul ya. Majaz, kalau pembahasan majaz isnad itu taruhnya di ma'ani. Tapi majaz secara umum itu di pembahasan bayan. Tapi yang jawab ma'ani nggak salah kalau karena kita barusan bicara majaz isnad. Majaz isnad itu dibahas secara rincinya justru di ilmu ma'ani. Karena dia pembahasan isnad, musnad, musnad ilai isnad kan itu pembahasan ilmu ma'ani ya. Majaz aja, majaz mursal, majaz biasa itu secara umum itu di ilmu bayan. Bahkan majaz akli pun akan diulang sedikit oleh sebagian penulis di ilmu bayan. Setelah sudah dibahas di ilmu ma'ani. Saya mau bilang, kalau kita naik level dari al-warakat ke rubul usul, maka usahakan juga dalam ilmu balaghah naik level dari apa misalnya matan ilmu balaghah yang dasar misalnya. Untuk buku di ilmu balaghah. Baghamu Yasar, Ustaz. Ya, kalau masalah. Ya, kalau udah balaghah biasa ke
Makin tinggi. Ya, Al-Idoh misalnya. Kalau mainan kitab ya. Kayak Al-Idoh kayak Al-Khatib Al-Quzwi. Atau kalau makanan saya dari Al-Jawahal Maknun, dari Imam Al-Akhdari, Al-Jawahal Al-Maknun, naik ke Talfisul Miftah. Begitu misal, contoh. Nah, baru kita cocok. Fikihnya sama. Usul fikihnya dari Warakat naik ke Lubul Usul. Fikihnya kalau masih goyah takrib kira-kira sinkron nggak dengan Lubul Usul? Kurang. Enggak ya, enggak. Naik untuk Naik lah jalan naik. Ya, jadi misalnya Minhaj gitu ya, atau mungkin Zubat. Mungkin agak naik gitu. Jadi mengerti ya. Allah bisa. Atau Fathul Wahab agar Lubul Usul, Syekhul Islam Syekhul Ansari dengan Manhajul Tulab dari Syekhul Islam juga. Nah, itu oke lah gitu ya. Allah bisa. Nah, kalau ilmu yang berkaitan aja mesti dinaikin seimbang levelnya. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar satu ilmu, terus nol di ilmu yang berkaitan, itu lebih enggak direkomendasi, lebih kurang lagi, lebih kurang lagi. Belajar usul fikihnya sudah level menengah, tapi mantiknya nol, itu bukan kurang. Saya nggak bilang cacat atau nggak bagus, cuma kurang, ya. Kalau sampai nol, atau balagonya nol, usul fikihnya masya Allah, Raudhut Nazir, tapi balagonya al balagotul wadihah. Sekali lagi, ini konteksnya tidak meremehkan, nggak boleh kita meremehkan orang ya. Meremehkan tuh nggak boleh. Itu udah masuk kiber. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al kibru apa? Batul hak, hukum tunas. Ngeremehin orang nggak boleh, termasuk dalam bidang ilmu, ngeremehin nggak boleh. Tapi maksud saya adalah itu jadi bahan evaluasi. Jangan sampai ilmu yang terkait tuh, apalagi bisa balaghah dan usul fiqh, itu kita nggak membangun. Ya memang mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan membatasi, tapi minimal dalam benak kita mesti ada targetan. Jangan sampai seumur hidup gitu ya. Usul fikihnya udah sampai tinggi-tinggi, tapi balagonya nol. Atau balagonya balago wadih. Enggak. Ya seperti kita nggak boleh remehin, betul. Tapi juga ini kurang bagus. Balik lagi ke sini, jadi istilah nau ini istilah ilmu mantiq, ya. Sederhananya nau itu spesies lah. Di bawahnya ada afrod, ada ashos. Jadi cukup naunya aja yang harus sama. Anda pun lebih rinci dari itu enggak, guys. Nggak, guys. Makanya boleh boleh juga kita gunakan wasal Korea nggak cuma dalam kasus Nabi Yusuf, yaitu kotanya tempat Nabi Yusuf tinggal, tapi boleh juga dalam kota lain. Wasal wasal Korea tanya kota Depok, wasal Korea tanya IKN, misalnya. Wallahu a'lam. Simpulan dari paragraf ini adalah majas isnad ada, majas mustaq ada, dan majas dalam harf ada, tapi tidak ada majas dalam nama, dalam ma'ana. Itu simpulan dari paragraf ini dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke paragraf berikutnya karena targetnya malam ini kita selesai pembahasan majas. Itu paragraf lagi. Wa yu'rafu bitabaduri ghairihi laulal qarinatu. Dari mana kita tahu ini majas? Yu'rafu ayyuraful majazu bitabaduri ghairihi, dengan tabadur, kesegeraan terbayang di benak, kesegeraan muncul di benak kita, ghairihi, selain dari majas. Apa selainnya dari majas? Hakikat. Tabaduril hakikat. Laulal qarin, andai nggak ada qarin. Kita tahu dari mana? Tahu dari mana? Kata-kata roa itu asadan yaktubu fawqal mimbar. Tahu dari mana kalau ini majas? Tahu dari mana kalau ini majas? yahtubus. Yakhtufu mimbar. Karena kalau nggak ada korina, anda nggak ada korina nih. Fawqal mim yaktubu fawqal mimbar, saya coret. Ya. Roa itu asadan. Apa yang terbaik di benak kita pertama kali? Saya bilang roa itu asadan. Anda mengamini apa? Iko. Hakikoh, Ustaz. Hewan buas kan, hewan muftaris kan, gitu.
Anda bayangin beneran Ain Muftaris. Itu langsung bayangin. Lalu kalau Korina, Anda nggak ada Korina, Anda akan bayangkan langsung otomatis ini. Tabadur. Jadi ciri-ciri majas kita bisa kenal, oh, ini majas. Kalau kita coret akid, apa nih? Korinanya. Yang terbaik di nakit. Pertama-tama adalah hakikoh. Nah, ketika ada korina, kita alihkan, nggak jadi itu yang terbayang di benak, maka berarti pahamlah kita bahwa asap di sini hakikoh itu majaz. Dia majaz. Kenapa? Karena kalau nggak ada korina, kita akan langsung tabadur di benak kita. Fil adhan hakikoh. Itu ciri pertama. Ciri kedua, wasihati nafi. Kita tahu itu majaz dengan sahnya dia dinafikan. Saya bilang, itu asaran yaktubu fawqal mimbar. Boleh nggak Anda bilang laisa sahihan? Boleh nggak? Boleh nggak dibilang gitu? Boleh. Lam yakun asadun boleh. Maka marah itu asadan fawqal mimbar. Boleh nggak dibilang gitu? Laisa hunaka asadun yaktubu fawqal mimbar. Boleh nggak? Ada orang bilang gitu ke dia. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Yang ini maksudnya majaz, yang itu menafikan hakikoh. Boleh. Nah ini menjadi dalil terkuat. Salah satu dalil terkuat loh. Kalau menurut saya ini dalil terkuat. Ulama-ulama yang menolak majaz. Dan tadi yang menolak majaz dalam Quran itu nggak cuma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Hafidhul Qayyim, tapi juga nama-nama lain. Termasuk misalnya dari kalangan Hanabilah sendiri At-Tamimi, Abul Hasan At-Tamimi. Ini mana ya? Saudaranya Abul Fadl. Saya punya matan ya, Abul. Saat kami mengingkari majaz dalam Al-Quran. Padahal bagi sebagian non non salafiyah, At-Tamimiyun dianggap fudola'ul Hanabilah, ya nggak? At-Tamimiyun misalnya Abul Fadl, Abul Hasan, itu dianggap fudola Hanabilah. Jadi mereka mengingkari majaz dalam Al-Quran. Yang dalam mengingkari majaz dalam Al-Quran adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Semisal dinisbatkan kepada Abu Ali Al-Faris. Mu'tazil Abu Ali Al-Faris. Mu'tazilah mengingkari majaz dalam Al-Quran. Oh, ya, gitulah kenyataannya. Juga misalnya tokoh non salafiyah dari kalangan Ahlus Sunnah juga. Ali Siroyi ini. Siroyi bukan salafi, bukan athari. Beliau ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Asy'ari, al Ustaz. Tapi beliau mengingkari majaz. Yang mau saya bilang, argumen mereka salah satu yang terkuat adalah majaz itu bisa dinafikan, sah dinafikan. Masa Quran bisa dinafikan sih? Anda membuka pintu orang untuk diusahakan dong. Nah, cara meresponnya adalah bagi jumhur ya. Sekali lagi kita harus fair akui ini yang benar bukan ijma. Walaupun ada yang mengklaim ijma ya, tapi yang benar bukan ijma. Menurut jumhur termasuk pendapat resminya usul fikih Syafi'iyah, usul fikih Hanabilah, lama-lama Salafiyah dari kalangan Hanabilah juga oke kan ini. Ada majaz dalam Quran. Mereka jawab respon tentang argumen ini adalah yang sah dinafikan itu bukan ayatnya, tapi hakikoh dari kata tersebut. Itu yang dinafikan. Ketika ada saya bilang, roa itu asa dan yaktubu fawqal mimbar. Anda bilang, ma roa itu asa dan yaktubu fawqal mimbar. Yang Anda nafikan asat hakikohnya. Anda tidak menafikan kalimat saya secara utuh. Kalimat saya tetap benar, ya nggak? Roa itu asa dan yaktubu fawqal mimbar. Tetap benar kalimatnya. Yang dinafikan oleh Anda, yang Anda negasikan kebenarannya, dan itu hak Anda, adalah hakikohnya dari perkataan saya. Dan saya tidak memaksudkan hakikoh. Yang saya maksudkan majaznya. Maka berarti ketika di Quran ada majaz, contohnya was alil koryata, tanyalah desa tersebut, tanyalah kota tersebut. Anda bilang nggak benar, nggak lana statiu anas al korya atau al korya tulatus al. Ah, benar, Anda benar juga.
Anda menafikan dalam hal ini sah penafian Anda. Tapi yang Anda nafikan sebenarnya bukan kalimat saya was'al qaryah. Yang Anda nafikan adalah apa? Hakikoh dari kalimat saya. Hakikoh dari ayat tersebut. Was'alil qaryata, Anda nafikan al-qaryatu la tus'al. Hakikoh dari kalimat tadi. Adapun kalimat was'al qaryah, ini maksudnya bukan hakikoh. Maksudnya itu majaznya. Itu tidak ternafikan dengan penafian Anda. Yang Anda nafikan al-qaryatu la tus'al. Ya benar. Hakikatnya Anda nafikan. Tapi yang saya maksudkan, yang Allah maksudkan adalah majaznya. Yaitu was'al ahlal qaryah. Dan itu tidaklah Anda nafikan barusan. Bisa mengerti nggak argumen dan cara responnya? Bisa dipahami nggak? Nggak apa-apa Bisa, kalau Ustaz. belum paham. Saya ulang. Kalau belum paham, nggak apa-apa saya ulang. Alhamdulillah kalau bisa. Alhamdulillah. Tapi saya bilang nih, sihatin nafi ini, itu argumen salah satu yang terkuat dari penolak majaz dalam Al-Quran. Tapi dia pada akhirnya, salah satu dari ciri-ciri kita bisa mengetahui ini majaz. Yaitu sihatin nafi. Tapi nafinya yang dinafikan, nafiu hakikatihi. Dan itu nggak masalah. Karena memang itu bukan yang itu yang dimaksudkan. Yang ketiga, wa adami luzumil ittirad. Dan tidak harus berlaku dalam semua kasus. Ittirad itu keberlakuan dalam semua kasus. Eh, Seingat saya, yang menafikan majaz itu Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirai dan Abu Hamid. Ya, cuma nanti bisa dicek ya. Tapi seingat saya gitu. Al-Ustadz nih, bukan Abu Hamid. Abu Hamid itu beliau bukan bukan Al-Ustadz yang dimaksud. Allahumma sholli. Balik lagi ke sini. Jadi dalam majaz itu nggak harus ittirad. Nggak mesti. Kalau kita bilang was alil Korea, ini majaz. Kalau dibilang was alman arsalna min qablika min rusulina, majaz bukan? Atau fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, majaz bukan? Nggak bisa kita dibilang, kamu bilang was al Korea majaz. Kamu harus bilang fasalu ahla dzikri majaz juga. Mulzim nggak? Nah, ilzam Tidak, tersebut berlaku nggak? Nggak berlaku. Karena konsep majaz ada luzumil ittirad. Nggak. Yang diantara bahkan itu ciri majaz. Nggak harus berlaku dalam semua kasus. Nggak harus. Ya. Jadi, ya begitu saja. Nggak harus. Terus dia ngomong, wasalil Korea majaz. Wasalil bisat harus hakikat, harus majaz juga. Wasal zamili. Ya. Itu yang ketiga ya ciri-cirinya. Ada meluzul elektorat. Makanya kita nggak bisa membantah eh, orang yang ini bagi yang tidak mau menakwil. Ketika ngebantah ulama ahlus sunnah yang menakwil atau mungkin non ahlus sunnah yang menakwil, kita bilang Anda bilang ini majaz. Anda harus bilang juga ini majaz juga di ayat yang lain. Nggak begitu itu nggak mempan. Argumen kita nggak mempan. Karena konsep majaz nggak harus istirahat. Nanti malah bisa dibantah lagi. Anda, wahai salafiyah, di sini menakwil, di situ nggak menakwil. Ini kan salafiyah pada asarnya pada akhirnya. Ada kasus-kasus tertentu, dan memang itu disebutkan dalam buku kita. Salafiyah, yang masuk misal Qolail Luqyan. Bahkan Ibnu Qudamah yang saja dalam kitab beliau Ilmu Takwil aja mengakui ini pun bisa disebut takwil. Yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagi salafiyah, aina wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmihi. Dan itu menurut ulama-ulama balaghah, dia itu contoh salah satu contoh majaz. Salah satu contoh penakwilan. Kata Ibnu Qudamah, ini sebenarnya bukan takwil. Takwil itu khilaf lafzi kalau urusan itu ya. Boleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah,
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membelanya, ini bukan takwil. Dan itu juga kata Ibnu Qudamah, itu bukan takwil. Tapi kata Ibnu Qudamah secara fair beliau akui, andai ini takwil, ya ya wes, salaf menakwil, kita menakwil. Selesai perkara. Makanya kaidahnya adalah kalau Ibnu Qiyan, ya rumu takwilu ayati sifati wa ahadithuha wa tafsiruha. Ila bisodirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat. Atau kama qala Ibnu Balbah. Nggak boleh menafsir, haram bukan menafsir dan menakwil ayat-ayat nusus sifat. Ayatul istiwa wa hadithin nuzul. Kecuali kalau dilakukan oleh Nabi atau sebagian sahabat. Karena berarti tauqif. Contohnya misalnya menakwil yang sah menurut akidah salafiyah, akidah asariyah juga adalah wahum akum. Nah, maka bagi asariyah, kalau ini ditakwil, yang lain yang nggak ada riwayat salaf menakwil, yang nggak ditakwil. Selesai perkara. Itu aja yang ditakwil. Nggak perlu diperlebar. Nah, jadi mau saya bilang adalah, termasuk kekeliruan kalau membantah ulama yang menakwil dengan bilang, kamu di sini nakwil, di sini enggak. Nanti itu bisa dibalas. Kamu di sini nggak nakwil, di situ nakwil. Dan dua argumen ini argumen yang lemah. Walaupun kita dapati dua argumen ini dalam buku-buku akidah ada, tapi ini bukan argumen yang kuat. Melihat kenyataannya di sini, bahwa majelis itu ya dari cirinya ada miluzumil ittirad, nggak harus mutarid ya, nggak mutarid. Bisa di sini majelis, di situ enggak. Kata-kata asad bisa di sini majelis, di situ enggak. Begitu. Oke. Jadi kalau mau berdiskusi itu argumen tadi oke, cuma nggak begitu mantap, lemah, nggak mempan. Argumen yang lain, misalnya kalau menolak takwil, dibilang takwil itu zunun, mimba zunun. Akidah, apalagi terkait sifat Allah, tidak boleh digunakan yang zunun. Maka kita nggak pakai takwil. Atau takwil tidak dicontohkan oleh sahabat dalam kasus-kasus ayat-ayat sifat yang A, B, C, D, E. Dan penjelasan tentang itu dibutuhkan. Dan kenyataan Nabi dan para salaf tidak menakwil, tidak menjelaskan. Takhirul bayan waktil hajatilah yajuz kan gitu. Berarti ketika mereka tidak menakwil, maka berarti mereka ijma tidak menakwil dalam ayat-ayat tersebut. Berarti kita ikut salaf tidak menakwil juga. Nah, argumen seperti ini lebih kuat dibandingkan argumen yang tadi saya contoh. Balik lagi ke sini. Jadi ciri majlis yang ketiga adalah adamu luzumil ittirad. Yang keempat, wajam'ihi ala khilafi jamil haqiqah. Yaitu dia ketika dijamakkan, bentuknya nggak sama seperti jamak hakikohnya. Dicontohkan misalnya di sini amr. Amr ada hakikoh, ada majaz. Yang hakikoh yaitu amr perintah artinya. Yang majaz artinya perkara. Kan amr dalam bahasa Arab bisa artinya perintah, bisa artinya perkara, ya nggak? Bener nggak? Nah, yang amr artinya perintah itu hakikoh. Amr yang artinya perkara, urusan, itu majaz. Oke. Pertanyaan saya, amr yang artinya perintah, jamaknya apa? Awamir. Lah, amr yang jamak dari amr yang artinya perkara, urusan, jamaknya apa? Umur. Umur. Majaz apa enggak? Beda apa sama? Beda. Beda ya. Ini yang hakikoh awamir, yang majaz umur. Ada mufradnya sama. Ini contoh dalam bait usul. Contoh dari Al-Fakir, mudah-mudahan benar ya. Itu kata bait. Bait ada hakikoh, ada majaz. Misalnya hakikoh bait yang artinya makan rumah. Yang majaz itu bait dalam syair. Sebaris syair. Bait, mufradnya sama-sama bait, sama-sama bait. Pertanyaan saya, jamaknya bait yang hakikoh rumah, tempat tinggal. Jamaknya apa? Buyut. Buyut. Kalau bait yang untuk syair, jamaknya apa? Abiyat. Abiyat. Tapi ini jamak populer ya. Nanti dalam kamus bisa aja terapati, mungkin juga dalam kasus rumah abiyat juga bisa.
Tapi itu penggunaan yang tidak mainstream, tidak standar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini tidak dari Al-Fakir nih. Nonton. Nanti bisa dicari contoh lain. Itu yang keempat. Yang kelima, wal tizami taqidihi, dan kita harus bentuknya sama seperti majas tersebut. Kalau kita modif, maka bisa jadi dia nggak majas lagi. Wal tizami taqidihi. Misalnya, janahadzul. Janahadzul. Waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Bisa nggak kita ganti zul dengan ros? Ro'sadzul, kepala ke, bisa nggak? Kepala kerendahan, bisa nggak? Jadi majas nggak? Waqfid lahuma ro'sadzuli minar rahmah. Nah, jadi jangan tinggal masalah ini. Ini mesti takkit proses kita. Wa tawaqqufihi 'alal musammal akhar. Yang keenam adalah dia mesti tergantung dengan penamaan lain. Itu ini istilah lainnya adalah musyakalah. Contoh populernya adalah wa makaru wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya secara kondisi normal itu tidak disifati melakukan perbuatan maka wa makarallah. Enggak gitu. Tapi karena mereka bermakar secara hakiki, maka Allah juga melakukan makar di sini secara majazi. Dan kita tidak menitipkan nama makar atau sifat makar kepada Allah ya. Makanya sah juga dalam hal ini kita bilang kalimat frasa ini adalah majas. Nah, ini baru disebut majas kalau ada tawafuki ala musammal akhar. Dia tergantung ada hakikohnya. Itu wa makaru, mereka makar. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak muncul. Nggak tiba-tiba Allah bilang wa makarullah tanpa ada wa makaru duluan. Jadi musyakalah. Baru muncul frasa wa makarullah manakala sudah dia ada musamman akhir yaitu mumakar yang dia hakikah baru dimunculkan majas sebagai uh, musyakalah, ke, keberlawanan ya, berlawan. Dan terakhir adalah wal itlaqi alal mustahil, dan kalau dimutlakan itu mustahil seperti roh itu asran yatub fawqal mimbar. Kalau ini dimutlakan begitu aja tanpa kita beri catatan dia ini majas, mustahil kan? Masa singa apa namanya uh, khutbah di atas mimbar atau wasalil qaryah, masa desa bangunan-bangunan tanah kok itu ditanya, mustahil. Itu ciri majas, berarti majas. Wallahu a'lam bishawab. Malah bisa dibilang inilah yang ketujuh ini ciri yang paling sering kita gunakan dan ciri pertama mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini akhir pertemuan kita tentang hakikat dan majas. Eh, dan kita sadar dari sini betapa usuliyun memperhatikan sekali masalah hakikat dan majas karena itu salah satu titik penting dalam pembahasan dalal atau al-fal, dan nggak cuma masalah akidah aja. Masalah fikih juga begitu. Coba saya tanya, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulislah kalau kalian membuat akad utang piutang. Pertanyaan saya, apa hukum nulis akad utang piutang? Apa hukumnya? Mustahab. Sunnah. Bahkan ini ijma. Sunnah. Pertanyaan saya, itu hakikat atau majas? Memaknai istihbab dari faktubuhu itu majas atau hakikat? Majas. Majas, karena hakikat dari faktubuhu adalah ijab, kewajiban, bukan istihbab, bukan nadab. Oh, berarti pemaknaan larangan menjadi makruh, larangan menjadi ibahah, amar menjadi nadab, atau menjadi ibahah, atau sebaliknya dan seterusnya. Itu semua hakikoh majas. Sangat sentral sekali masalah fikih dan majas dalam usul fikih. Maka menjadi sangat penting kita belajar balaghah juga beri perhatian khusus masalah fikih dan majas. Dalam usul fikih juga begitu. Bahkan silakan kalau ada yang mau bilang mau ikut pendapat yang nggak ada majas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita bahkan dalam bahasa Arab nggak ada majas, nggak masalah.
Silakan. Tapi berarti ada metode agak berbeda, narasinya beda ketika membahas isu-isu baru, Ustaz. Dengan narasi yang digunakan mainstream usuliyin wallahu a'lam. Ini barangkali akhir pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan Allah terima usaha-usaha baik kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.